Sampai jumpa kembali di video kali ini. Tidak lupa pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa karena atas izinnya alhamdulillah dapat beraktivitas di hari ini. Tidak lupa terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendukung dan tetap menonton video kami. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mereview tanaman pepaya kami yang berusia kurang lebih 70 hari setelah tanam. Alhamdulillah bunganya ini sudah mulai nampak, sudah bermekaran sebagian besar, kurang lebih 80% sudah mulai bermekaran. Lokasi kami di Ciamis, Jawa Barat tepatnya di Kecamatan Cijengjing. Alhamdulillah sudah 7 hari terakhir hujannya mungkin bisa dibilang terlalu deras gitu, selalu deras sehingga banyak di sektor pertanian lain kebanjiran, bahkan kolam ikan pun kebanjiran sehingga banyak ikan yang berhamburan. Alhamdulillah ini awalnya kita memberikan drainase sehingga meskipun lahan miring, sebetulnya drainase ini sangat penting untuk supaya si air itu enggak ke media sekitar pepaya. Jadi sangat rugi gitu kalau enggak pakai drainase, soalnya nanti misalkan ada unsur pupuk yang di sekitar tanaman ini akan hanyut sahabat. Nah jadi kami sendiri untuk drainase sudah diwajibkan kalau untuk kami. Jadi bila mana ada hujan pun pepaya akan tumbuh tidak terlalu terganggu gitu oleh banyaknya air di bawah gitu. Nah, kita akan melihat sedikit ini contoh tanaman kami. Alhamdulillah sudah mulai bermekaran, bunga-bunga pun atasnya mulai bermekaran juga alhamdulillah. Nah ini satu bibit sulaman, ini buah bulat yang sudah kita ganti, insya Allah itu berbuah panjang yang sudah kita selektif. Nah ini sebagian besar buahnya lonjong, mungkin bila mana ada buah bulat itu ketinggalan dalam penyortiran, kita tidak terlalu cermat, mungkin sekitar 5-10%, ya angka yang wajar lah. Ini bukan belum sempat kita rempel. Nah kalau dirempel ini biasanya bunganya nanti ke atasnya tidak terganggu juga, pertumbuhan batang lebih bagus karena sudah memang waktunya. Jangan terlalu dipelihara, mau sependek apa gitu. Sebetulnya kalau saya sendiri sih tidak terlalu menyukai buah kalina atau California itu sampai nyentuh tanah, ya minimal 1 jengkal atau 2 jengkal lah dari tanah gitu, enggak sampai nyentuh tanah gitu. Kurang suka sayanya, nanti biasanya kalau terlalu pendek itu pertumbuhan ke atasnya kurang gitu. Jadi biar seimbang nanti pertumbuhan ke atas itu kita biasanya tidak terlalu menyeting sampai pendek banget gitu. Nah, salah satu nyeting supaya buahnya pendek itu di perempelan tunas air. Mau dilambatkan atau dicepatkan itu nantinya berpengaruh ke cepat tingginya gitu. Kalau saya sendiri menyukai buah pepaya itu nah ini ada gejala, lihat. Ini kebanyakan air ini. Ini tadinya di sini. Nah, drainase air ini tadinya tanahnya seginilah tanahnya. Langsung kita benahi. Jadi ketika hujan itu air itu diam di sini. Diam, enggak langsung hanyut ke sana, enggak langsung ke sana. Jadi si dua tanaman ini lihat. Yang ini stres. Terlalu banyak air. Tapi insya Allah sudah kita benahi dengan pemberian dolomit, arang beserta kalsium. Nah, dua pohon ini. Kalau yang lainnya alhamdulillah tidak terlalu layu. Kalau seperti ini ada gejala seperti ini jangan dibiarkan.
karena ini akan mengganggu dari pertumbuhan besar batang dan calon buah. Biasanya kalau dibiarkan tidak dilakukan benahi, nantinya akan si bunga itu mudah rontok, terus si perkembangan batang itu kurang bagus sahabat. Jadi kita selalu memprioritaskan dalam drainase air selalu bagus, terus kebersihan lahan, karena kunci daripada sehat tumbuh baiknya si pepaya. Nah ini juga alhamdulillah ini sudah waktunya dispray ini, karena mungkin drainase kurang normal ya, karena memang telat pemberian kapur dolomit. Tapi insya Allah itu kalau misalkan hujan sudah agak reda, daun bawahnya berhenti, enggak menguning terus gitu. Nah ini salah satunya. Ini juga. Nah, kami menanam ini dalam jarak 2,5 kali 3. Nah seperti ini biar enak. Jadi ke kiri ke kanan 3 meter, antar barisan itu 2,5 meter. Kami pakai jarak seperti itu agar nantinya daun itu nggak jumpa, soalnya udah pengalaman kalau tanahnya subur 2,5 kali 2,5 itu ketemu daunnya. Itu repotnya kalau musim hujan. Musim hujan terlalu lembab, tanah tidak kena matahari, otomatis kan terlalu basah gitu. Itu resiko ke pepayanya cepat mudah stres. Nah kalau seperti ini ketika ada panas kena, jadi si media sekitar permukaan tanaman itu tidak terlalu basah. Nah jadi kami menggunakan 3 meter kiri kanan, kalau antar barisan 2,5. Nah populasi yang kami tanam saat ini kurang lebih di penanaman Februari kemarin ini hanya 200 pohon. Insya Allah bulan depan 2 bulan lagi kita akan membuka ini lahan yang sebelahnya yang di sini. Sementara jadi kita menyesuaikan dengan anggaran dulu. Nah ini calon lahan nanti yang akan kita garap kurang lebih masuk 200 sampai 300 pohon. Nah ini tanaman kami. Jadi kita menyesuaikan karena ingin disetting maksimal. Jadi kita menyesuaikan dulu penanaman itu dengan jumlah kapasitas anggaran supaya maksimal hasilnya, karena maksimal itu harus ditunjang yang pertama dengan ilmu, tentunya pengalaman bisa mengikuti. Yang pertama kita pelajari dulu ilmunya, bisa sharing dengan petani pepaya ataupun orang-orang yang sudah menggeluti di pertanian. Itu tergantung tekun dan uletnya kita. Yang kedua yang paling penting itu anggaran. Nah anggaran itu kita sesuaikan, misalkan kita taruh modal itu ternyata 30.000 per pohon atau 50.000. Nah ternyata kalau 100 pohon kan 3 juta kalau diangkat 30. Kalau 200 pohon 6 juta. Nah kalau di setting maksimal itu kurang lebih 50 sampai 60.000. Jadi per 100 pohon itu 5 sampai 6 juta. Itu tidak termasuk sewa lahan, kalau maksimal. Tapi itu kembali lagi sesuai kemampuan. Mau nanam 500, 1000 pohon, 2000 pohon itu terserah. Jika anggarannya cukup atau seimbang dengan pengeluaran. Jadi jangan sampai kita di tengah penanaman atau di tengah jalan kita terhenti atau terjeda karena anggaran atau budget yang terbatas. Nah jadi mungkin sekian sedikit menjadi bercerita dan review tanaman kami. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya dengan kami di channel Ade Petani Indonesia. Untuk sahabat yang membutuhkan teknis-teknis seperti pemupukan dan sebagainya, sebetulnya video sebelumnya sudah banyak. Mungkin terlalu banyak kita membuat tutorial karena
acuannya kalau masalah dosis atau jenis pupuk itu mungkin di channel kami tidak bisa dijadikan acuan dosisnya sekian, banyaknya sekian. Itu disesuaikan kembali dengan pertumbuhan tanaman, pertumbuhan bunga, calon buah itu disesuaikan kembali. Nah, untuk rujukan jenis pupuk Anda bisa mengambil seperti KCL, fosfat, NPK itu bisa disamakan, tapi untuk dosis dan takaran disesuaikan kembali. Nah, mungkin sekian ya informasi sedikit yang bisa kita bagikan terkait pengalaman kami tentang menanam pepaya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya bersama kami Ade Petani Indonesia.